Stellar Transformations, episode 382. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bos dari kolam naga hitam, Tuan Naga Hitam, sudah lama menghilang. Biasanya, 3 dewa langit yang mengendalikan seluruh kolam naga hitam. Di antara ketiga dewa langit tersebut, hanya Xiong Hei yang memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas rendah. Dua lainnya sama sekali tidak memiliki artefak ilahi surgawi. Biasanya, Meiji dan Liu Su bahkan akan iri dengan artefak ilahi surgawi milik Xiong Hei. Di hati setiap orang di kolam naga hitam, artefak ilahi surgawi adalah benda-benda yang tak dapat dihancurkan. Namun hari ini, di hadapan beberapa ratus ribu orang, artefak ilahi surgawi berkualitas rendah yang tak terkalahkan, tongkat berduri, penghancur gunung, telah terbelah menjadi dua oleh pedang berwarna merah tua itu. Sebuah bagian yang panjangnya hampir 1 meter menghantam tanah. Namun, rasanya seolah-olah bagian itu menghantam jantung Xiong Hei. Bagaimana mungkin? Xiong Hei benar-benar tercengang. Wajahnya pucat pasi. Taois Liu Su dan Meiji yang awalnya berencana mengepung Qin Yu juga tiba-tiba berhenti. Keduanya terbang ke Xiong Hei. Mereka menatap pedang ilahi surgawi berwarna merah tua yang dipegang Qin Yu. Tatapan mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka masih ketakutan. Seluruh lembah, kolam naga hitam, menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, suara gemuruh seperti guntur mulai terdengar. Semua orang menjadi bersemangat. Dengan tatapan membara, mereka semua menatap pedang ilahi surgawi berwarna merah tua yang dipegang Qin Yu di tangannya. Hanya artefak ilahi surgawi yang jauh lebih kuat yang mampu membelah artefak ilahi surgawi lainnya. Semua dewa yang menyaksikan pertempuran dari bawah saling berdiskusi satu sama lain. Para dewa ini hanya mengetahui bahwa artefak ilahi surgawi adalah senjata paling ampuh. Dengan status yang mereka miliki, mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui keberadaan harta karun spiritual Grand Mist. Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa pedang ilahi surgawi berwarna merah tua yang dipegang Qin Yu adalah artefak ilahi surgawi yang lebih kuat daripada tongkat berduri, penghancur gunung. Angin kencang bersiul menerobos jurang. Rambut panjang Qin Yu melambai anggun tertiup angin. Di tangannya terpegang pedang ilahi surgawi darah merah. Dia menatap ketiga orang di hadapannya. "Apakah kau takut?" tanya Qin Yu sambil tersenyum. Tatapan Taois Liu Su dan Meiji kepada Qin Yu, dan pedang ilahi surgawi darah merah yang dipegangnya, mengandung keter Zhen Jing'an dan ketakutan. Adapun Xiong Hei, ia gemetar sambil terus menatap gada berduri yang dipegangnya yang sebagiannya hilang. Kekuatan gada berduri yang rusak parah itu sudah berkurang drastis. Namun, jika dibandingkan kekuatannya saja, gada itu masih sedikit lebih kuat daripada artefak ilahi berkualitas tinggi. "Jika kalian semua tidak akan menyerang, maka aku akan mengambil inisiatif." Qin Yu memegang pedang ilahi surgawi darah merah dengan satu tangan. Tiba-tiba, lapisan api putih mulai menyala di permukaan pedang ilahi surgawi darah merah. Sebagai artefak ilahi surgawi atribut api, pedang ini mampu menggunakan api untuk menyerang. Setelah melihat api putih murni, Meiji dan kawan-kawan kembali terguncang. Ratusan ribu orang yang menonton di bawah sana sekali lagi menahan napas. Ini adalah pertempuran yang cukup layak untuk mereka ceritakan kepada orang lain di masa depan, meskipun mereka hanya menonton dari pinggir lapangan. "Meiji, Liu Su, mari kita pertaruhkan semuanya, dengan segenap kekuatan kita. Meiji, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah melihat apakah gerakanmu itu akan berhasil. Jika tidak, maka kita hanya bisa melanggar perintah yang diberikan oleh Tuan Naga Hitam," kata Xiong Hei melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Taois Liu Su dan Meiji sama-sama mengangguk. Kecuali di saat-saat terakhir, mereka tidak ingin mengganggu Lord Black Dragon. Itu karena agar mereka dapat menghubungi Lord Black Dragon, mereka harus melakukannya pada waktu yang telah ditentukan. Jika mereka pergi dan tiba-tiba mengganggunya, kemarahan yang akan ditunjukkan Lord Black Dragon bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Sosok Meiji dan Liu Su tiba-tiba bergerak. Seperti sayap kupu-kupu, dengan penampilan yang sangat alami, keduanya melayang ke dua sisi. Tubuh Taois Liu Su dan Meiji seketika diselimuti cahaya berwarna hijau giok. Yaha, raungan yang dahsyat. Semua otot Xiong Hei membengkak dengan hebat. Suara tes-tes terus bergema.
Otot-otot yang membengkak hingga 2 atau 3 kali ukuran aslinya itu memerah karena darah. Lebih jauh lagi, tulang-tulang Xiong Hei juga mulai mengeluarkan suara-suara menyeramkan. Perlahan, tubuhnya mulai memanjang, otot-ototnya mulai membesar. Xiong Hei juga meraung dengan suara rendah. Sudut-sudut matanya mulai robek. Pembuluh darah di wajahnya tampak seperti ular biru yang berenang di sekitarnya. Semuanya membengkak sepenuhnya. Sepertinya mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Qin Yu menatap sekelilingnya dan menunjukkan ekspresi gembira. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bertarung dengan orang lain. Yang berhenti di wilayah udara yang tersisa adalah Taois Liu Su. Taois Liu Su memegang benda mirip ranting pohon willow hijau di tangannya. Matanya berubah menjadi hijau gelap. Itu sangat aneh. Di ruang udara sebelah kanannya, berhentilah Meiji. Pada saat ini, baju sirah tempur berwarna hitam pekat telah muncul di tubuh Meiji. Matanya menjadi sedingin es. Dia tidak lagi menunjukkan sedikit pun penampilan menggoda yang dimilikinya sebelumnya. Sambil memegang gada berduri yang rusak parah dengan kedua tangan, otot bisep Xiong Hei begitu menonjol sehingga bahkan pembuluh darah dan arterinya pun terlihat jelas. "Hoh!" teriakan keras. Xiong Hei berubah menjadi bayangan kabur. Dalam sekejap mata, dia telah bergerak 100 meter dan tiba di hadapan Qin Yu. Tongkat berduri yang rusak itu menghantam Qin Yu ke bawah. Dan pada saat yang sama, serangan Meiji dan Taois Liu Su juga telah sampai ke Qin Yu. Taois Liu Su seketika melemparkan 10 ranting pohon willow hijau yang lembut. Dia berusaha mengikat Qin Yu. Adapun Meiji, dia memegang pedang ilahi berkualitas tinggi yang sangat biasa dan menebas ke arah Qin Yu. Teknik serangan Taois Liu Su itu sangat aneh. Sosok Qin Yu berputar aneh. Dia bergerak sekitar 20 cm dan menghindari gada berduri yang datang. Pada saat yang sama, dia menggerakkan darah merah di tangannya. Siluet pedang merah melayang ke udara. Seperti hantu, ia mencoba turun dan membelah tubuh Xiong Hei menjadi 2. Mata Xiong Hei langsung membesar membentuk lingkaran. Dia dengan kasar mengubah arah ayunan tongkat berduri miliknya dan mengubahnya dari menghantam menjadi bertahan. Pada saat yang sama, dia dengan putus asa melompat mundur. Meskipun ia memuntahkan darah dan mempertaruhkan nyawanya untuk mengubah arah gada berduri itu, meskipun ia mempertaruhkan nyawanya untuk mengubah arah jalannya hingga terbang mundur. Pedang ilahi surgawi darah merah masih berhasil memotong bagian sepanjang 1 meter dari gada berduri itu dan kemudian terus menebas tubuh Xiong Hei. Untungnya bagi Xiong Hei, ia berhasil menangkis serangan yang datang dengan gada berduri miliknya. Dengan demikian, ia berhasil selamat dari serangan pedang. Namun, luka besar muncul di area perut Xiong Hei. Ususnya tampak berceceran keluar dari tubuhnya. Energi ilahi surgawi berwarna hijau giok seketika mulai beredar di tubuh Xiong Hei. Tanpa mempedulikan berapa banyak energi ilahi surgawi yang ia konsumsi, Xiong Hei berhasil pulih dari luka-lukanya dalam waktu singkat. Qin Yu menghela napas dalam hatinya. Seandainya bukan karena Taois Liu Su dan Meiji yang menyerangnya dari 2 sisi, dia pasti sudah membunuh Xiong Hei. Qin Yu sudah menghindar berkali-kali. Namun, dia terkejut mengetahui bahwa teknik gerakan Taois Liu Su ini ternyata tidak kalah hebat darinya sama sekali. Sebuah ranting pohon willow hijau yang lembut telah menutupi lengan Qin Yu. Saat itu, Qin Yu sama sekali tidak bisa menggerakkan lengannya. Benda apa ini? Qin Yu menatap ranting pohon willow hijau ini dengan ekspresi terkejut. Serangan dari Taois Liu Su ini terlalu aneh. Terlebih lagi, ranting willow ini sangat keras dan kuat. Pada saat yang sama, 9 ranting pohon willow lainnya juga tiba-tiba terbang ke arah kepala Qin Yu. Seolah-olah mereka mencoba menutupi kepalanya. Selain itu, serangan Meiji juga telah tiba. Baik Meiji maupun Taois Liu Su menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Bahkan Xiong Hei yang telah mundur untuk memulihkan luka-lukanya pun menunjukkan ekspresi melihat harapan kemenangan. "Kau mencoba membunuhku hanya dengan ini." Qin Yu menghela napas dalam hati dan menampilkan senyum tipis di wajahnya. Api putih tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Qin Yu. Ranting pohon willow hijau yang tadinya melilit lengan Qin Yu, langsung terbakar menjadi abu. Bahkan ranting willow hijau pun tak mampu melawan api putih murni tersebut. 9 ranting pohon willow hijau lainnya yang terbang ke arah kepala Qin Yu juga mulai mundur. "Kau bahkan tidak akan berani menyerang meskipun aku membiarkanmu menyerangku." Qin Yu melirik Taois Liu Su. Pada saat yang sama, dia sama sekali mengabaikan serangan Meiji. Sebaliknya, dia mulai mengejar Taois Liu Su dengan cepat. Pertama-tama, bunuh Taois Liu Su.
Meiji mengejar Qin Yu mengejar Taois Liu Su, dan Taois Liu Su melarikan diri. Bagaimana dia bisa menggunakan api seperti itu? Api putih murni adalah api sejati Dewa Langit, bagaimana mungkin dia bisa menciptakan begitu banyak api sekaligus? Taois Liu Su tidak dapat memahami bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi. Qin Yu tertawa dalam hati. Taois Liu Su, bagaimana mungkin kau tahu bahwa dua senjata yang kugunakan sekarang, yang lebih kuat adalah gelang api pemurnian. Meskipun pedang ilahi surgawi darah merah tampak kuat, kekuatannya masih hanya sebanding dengan harta spiritual Grand Mist tingkat 3. Gelang api pemurnian, di sisi lain, adalah harta spiritual Grand Mist tingkat 2. Saat menghadapi api putih murni, bahkan para ahli tingkat Dewa Langit pun tidak mampu menghadapinya. Qin Yu melihat betapa cepatnya Taois Liu Su melarikan diri darinya, lalu menoleh ke belakang dan melihat Meiji yang mengejarnya. Ia tak kuasa menahan tawa dinginnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, Qin Yu berhenti dan menebas pedangnya ke arah Meiji di belakangnya. Siluet pedangnya seperti layar yang merobek langit. Seperti tahu, pedang ilahi berkualitas tinggi yang dimiliki Meiji terbelah menjadi dua. Mata Meiji dipenuhi keter-Zen Jing'an. Dalam krisis hidup dan mati, Meiji memutar kepalanya dengan keras. Siluet pedang itu membelah tubuh Meiji menjadi dua. Untungnya, pada saat terakhir, dia memutar kepalanya. Hal ini memungkinkan kepalanya tetap utuh. Kepala Meiji dengan cepat menghilang. Kemudian dia mulai memancarkan sejumlah besar energi ilahi surgawi berwarna hijau giok. Dia sekali lagi mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Wajah Meiji sangat pucat. Untuk menciptakan tubuh fisik, dia harus mengonsumsi banyak energinya. Ratusan ribu pasukan Black Dragon Pool di bawah sana semuanya menatap pertempuran di atas dengan penuh kekaguman. Ketiga dewa surgawi mereka sebenarnya sedang dihancurkan hingga ke keadaan yang sangat menyedihkan oleh satu orang. Artefak ilahi surgawi Xiong Hei terbelah menjadi 3 dan perutnya juga terbelah. Seluruh tubuh Meiji terbelah menjadi 2. Secara teknis, dia telah kehilangan nyawanya sekali. Bahkan Taois Liu Su, yang tampaknya berada dalam kondisi terbaik di antara ketiganya, hanya mampu melarikan diri setelah dikejar oleh Qin Yu. Lemah. Ketiganya benar-benar lemah dibandingkan dengan Qin Yu. Tidak heran jika dewa pengrajin senior begitu dihormati di alam ilahi. Sebuah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi saja sudah cukup ampuh untuk memungkinkan aku, seorang dewa tingkat tinggi yang bahkan belum mencapai tahap dewa surgawi, dengan mudah mengalahkan 3 dewa surgawi tingkat rendah. Qin Yu semakin memahami status terhormat yang dimiliki para pengrajin ahli. Sebenarnya, itu tidak sama dengan apa yang Qin Yu yakini. Alasan mengapa Qin Yu mampu mengalahkan ketiganya sebagian besar karena bantuan air mata meteorit miliknya yang memungkinkan pemahaman spasialnya berada pada level yang sama dengan ketiga dewa langit tingkat rendah tersebut. Seandainya dia tidak memiliki bantuan air mata meteorit, bahkan jika dia memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, tetap tidak mungkin baginya untuk mengalahkan dewa langit tingkat rendah. Lagi pula, dewa tingkat tinggi bahkan tidak bisa terbang. Qin Yu terkejut mengetahui bahwa Taois Liu Su, Meiji, dan Xiong Hei sama sekali tidak patah semangat. Mereka masih memancarkan semangat juang dari tubuh mereka. Mungkinkah mereka masih memiliki semacam kartu truf tersembunyi yang belum mereka gunakan? Qin Yu mulai waspada. Seandainya ketiga dewa langit lainnya tidak memiliki kartu truf, kemungkinan besar mereka sudah melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka sekarang. Xiong Hei, Taois Liu Su dan Meiji semuanya dengan dingin menatap Qin Yu. "Ho!" Xiong Hei meraung keras. Raungannya yang keras itu seperti sebuah perintah, dan ketiganya segera mengepung Qin Yu secara bersamaan. Pada saat itu, ketiganya menunjukkan tatapan dingin yang menusuk. Mencari maut, Qin Yu memutuskan untuk tidak terlalu mempedulikannya lagi. Dia pun bergegas maju dengan cepat. Qin Yu dengan cepat menyerbu ke arah Xiong Hei. Hal ini menyebabkan Taois Liu Su dan Meiji sedikit memperlambat langkah mereka. Mati, Qin Yu langsung menyerang. Pada saat yang sama, tubuh Qin Yu mulai terbakar dengan api putih. Dengan api putih murni yang menyelimuti seluruh tubuhnya, Qin Yu sama sekali mengabaikan serangan dari Taois Liu Su dan Meiji. Dia langsung menghadapi Xiong Hei. Namun, tepat pada saat ini, pf, sebuah kait yang sangat kecil dan tajam dengan cepat menusuk tubuh Qin Yu. Kait yang sangat kecil dan tajam itu kemudian melesat pergi dengan kecepatan kilat. Namun, Qin Yu tiba-tiba mulai gemetar. Dia tidak mampu lagi mengayunkan pedang di tangannya. Seperti sebongkah kayu, Qin Yu mulai jatuh dari langit.
Dengan bunyi, bang, dia mendarat di tanah. Kesunyian. Ratusan ribu orang di kolam naga hitam yang menyaksikan pertempuran itu semuanya terdiam. Pada saat yang sama, mereka semua tercengang. Bagaimana mungkin Qin Yu, yang awalnya unggul, kalah seperti itu? Haha, tawa keras Xiong Hei menggema di langit. Haha, Qin Yu, bukankah kau masih akan mati di tanganku? Xiong Hei terbang turun menuju tanah dan mendarat di samping Qin Yu. Taois Liu Su dan Meiji yang sangat pucat juga turun. Adik Meiji, aku harus berterima kasih atas bantuanmu kali ini, kata Xiong Hei dengan penuh rasa terima kasih. Meiji yang sangat pucat menggelengkan kepalanya. Cukup sudah obrolan yang tidak berguna ini. Tadi, kait jiwa beracunku hanya terbakar sesaat oleh api murni putih, namun ukurannya sudah menyusut 50%. Kerugian yang kualami kali ini, setidaknya membutuhkan beberapa juta tahun pelatihan untuk pulih. Kait jiwa beracun adalah senjata bawaan Meiji. Wujud asli Meiji adalah kalajengking gulungan merah muda dari klan Kalajengking. Kait jiwa beracun itu beracun. Serangan dari kait jiwa beracun tidak menyerang apapun selain jiwa. Ketika jiwa seseorang diserang, orang tersebut akan menjadi sangat linglung untuk jangka waktu tertentu. Kekuatan Poisonous Soul Hook berkaitan dengan kekuatan Pingril Scorpion. Semakin kuat Pingril Scorpion, semakin kuat pula Poisonous Soul Hook. Raungan Tuan Xiong Hei, Nyonya Meiji, Tuan Xiong Hei, Tuan Liu Su. Berbagai macam sorak-sorai terdengar tanpa henti. Seluruh lembah kolam naga hitam telah berubah menjadi lautan perayaan. Ratusan ribu orang di kolam naga hitam bersorak gembira untuk Xiong Hei, Meiji, dan Taois Liu Su. Xiong Hei, Meiji, dan Taois Liu Su juga tersenyum lebar. Mereka sangat gembira. Xiong Hei tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, gelombang-gelombang, aku akan membunuh Qin Yu ini untuk sementara waktu. Xiong Hei mengacungkan gada berduri miliknya yang sudah rusak parah dan kini hanya sepanjang 2 meter, lalu menghantamkannya ke tengkorak Qin Yu yang saat itu tergeletak di tanah. Bang! Xiong Hei menatap ke tanah. Tubuh Qin Yu tiba-tiba bergerak setengah meter. Tongkat berduri Xiong Hei hanya menghantam tanah. Dan pada saat ini, Qin Yu sudah membuka matanya. Dia menoleh ke Xiong Hei dan berkata dengan sedikit senyum di wajahnya. Xiong Hei, seseorang tidak boleh terlalu sombong. Transmisi suara kesadaran ilahi Qin Yu terdengar di benak Xiong Hei. Dan pada saat yang sama, ratusan dan ribuan siluet pedang merah muncul dan menebas tubuh Xiong Hei. Dari jarak sedekat itu dan dengan begitu banyak siluet pedang, dalam sekejap mata, Xiong Hei telah hancur berkeping-keping. Jiwanya pun ikut terpotong-potong. Adapun roh sejatinya, setelah sedikit tersentak oleh siluet pedang Qin Yu, ia pun hancur berkeping-keping. Pada saat yang bersamaan ketika Qin Yu melancarkan serangan pedangnya, bergerak secepat kilat, Qin Yu melesat di udara dan tiba di samping Taois Liu Su. Whoosh! Sebuah siluet pedang melesat ke langit. Taois Liu Su dengan cepat mundur. Namun, meskipun sedang melarikan diri, tubuhnya tetap terbelah dua dari area bahunya. Kepala Taois Liu Su mulai terlempar jauh. Untungnya ia berhasil bereaksi tepat waktu. Jika tidak, nyawanya pasti sudah melayang. Adapun Meiji yang berada paling jauh dari Qin Yu, kecepatan reaksinya paling cepat. Dia juga mulai melarikan diri jauh-jauh. Saat Meiji terbang di samping kolam naga hitam, dia mulai jatuh dengan cepat ke bawah dan mendarat di sisi kolam naga hitam. Melihat pemandangan ini, orang mungkin mengira Meiji terluka parah. Namun, saat ini Meiji sedang mengirimkan kesadaran ilahinya melalui kolam naga hitam untuk mengirimkan transmisi suara. Tuan Naga Hitam, Xiong Hei telah gugur dalam pertempuran. Saat ini, Liu Su dan aku mungkin juga akan binasa. Tolong datang selamatkan kami.